Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal tentang persiapan P3K Kebidanan 2023 nanti ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video pembahasan seperti ini untuk persiapan P3K nanti ya. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama ya teman-teman. Di soal yang pertama ini, Nyonya T 18 tahun dan Tuan Y 26 tahun baru saja menikah. Datang ke bidan ingin berkonsultasi tentang KB. Apakah tujuan ber-KB pada klien tersebut? Nah, di sini jawabannya A. Menjarangkan kehamilan, B. Mengakhiri kesuburan, C. Menunda kehamilan, dan D. Mengakhiri kehamilan. Berdasarkan kasus di atas, jawaban yang tepat adalah menunda kehamilan. Nah, sebenarnya tujuan ber-KB itu ada 3 ya, disesuaikan dengan fase reproduksinya, di mana ada fase menunda kehamilan, fase menjarangkan kehamilan, fase tidak hamil lagi. Di sini kita lihat dari usianya. Kalau fase menunda kehamilan itu biasanya usia ibu itu kurang dari 20 tahun dan dia sudah menikah dan dia ingin menunda kehamilan. Nah, itu fase menunda kehamilan itu jadi kurang dari 20 tahun. Kalau fase menjarangkan kehamilan itu usianya itu antara 20 sampai 35 tahun. Kalau fase tidak hamil lagi, itu usianya lebih dari 35 tahun. Di sini si ibu T ini 18 tahun. Jadi tujuan ber-KB-nya itu adalah untuk menunda kehamilan karena usianya kurang dari 20 tahun. Kita lanjut lagi ke soal yang kedua ya. Di soal nomor 2 ini, Nyonya T 18 tahun, Tuan Y 26 tahun, baru saja menikah, datang ke bidan ingin berkonsultasi tentang KB. Apakah alat kontrasepsi yang Anda tawarkan kepada klien? A. Suntik 1 bulan, B. IUD, C. Implan, D. Pil. Jawaban yang tepat adalah D ya. Nih, si ibunya di sini kan usianya 18 tahun ya, di mana dia tujuan ber-KB-nya itu adalah pemilihan alat kontrasepsinya adalah fase menunda kehamilan. Untuk fase menunda kehamilan itu kita harus sarankan KB yang sifatnya itu reversible, di mana si KB-nya itu cepat kembali kesuburannya. Nah, yang cepat kembali kesuburannya itu adalah pil yang pertama ya, yang kedua IUD, yang ketiga sederhana, yang keempat implan, dan yang kelima suntikan. Jadi jawaban yang tepat yang kita tawarkan untuk menunda kehamilan dan reversible karena usianya di bawah 20 tahun, jawaban yang tepat adalah IUD ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke Oke guys, soal nomor 3 ini seorang perempuan berusia 45 tahun, P6A0, datang ke BPM untuk ber-KB. Berdasarkan anamnesa, ibu tidak diizinkan ber-KB oleh suami karena menurut suami banyak anak banyak rejeki. Usia anak terkecilnya 8 bulan, siklus haidnya 28 hari, lamanya 5-6 hari, teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Apakah tujuan ber-KB pada klien tersebut? A. Menjarangkan kehamilan, B. Mengakhiri kesuburan, C. Menunda kehamilan, D. Mengatur kehamilan, dan E. Menunda kesuburan. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya.
mengakhiri kehamilan. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa tujuan ber-KB itu ada fase menunda kehamilan di mana usia ibu kalau kurang dari 20 tahun. Kalau misalkan fase menjarangkan kehamilan atau mengatur kehamilan itu usia ibu 20 sampai 35 tahun dan sudah memiliki anak 2 sampai 4. Kalau fase tidak hamil lagi itu usia ibu itu udah 35 tahun, di mana di soal di sini dijelaskan bahwa usia ibu itu 45 tahun dan dia P6A0 ya. Jadi udah waktunya dia untuk tidak hamil lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah mengakhiri kesuburannya gitu. Kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Seorang perempuan berusia 45 tahun P6A0 datang ke BPM untuk ber-KB. Berdasarkan anamnesa, ibu tidak diizinkan ber-KB oleh suami karena menurut suami banyak anak banyak rezeki. Usia anak terkecilnya 8 bulan, siklus haidnya 28 hari. Lamanya 5-6 hari teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadinya 88 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah alat kontrasepsi yang Anda tawarkan kepada klien? Nih, sudah jelas ya, di sini usia ibu 45 tahun, P6A0, berarti yang kita tawarkan adalah apa? Iya, jawaban yang tepat adalah steril. Kenapa? Karena usia ibu tidak udah masuk ke fase untuk tidak hamil lagi lebih dari 35 tahun dan ibu juga sudah memiliki 6 orang anak gitu. Jadi yang kita tawarkan cocoknya itu adalah steril ya. Kenapa kita tawarkan steril? Karena steril itu kontrasepsi dengan efektivitas yang sangat tinggi dan sangat jangka panjang gitu. Dimana untuk tidak subur lagi gitu si ibunya. Kita lanjut lagi ke soal yang kelima ya. Seorang perempuan berusia 45 tahun P6A0 datang ke BPM untuk ber-KB. Berdasarkan anamnesa, ibu tidak diizinkan ber-KB oleh suami karena menurut suami banyak anak banyak rezeki. Usia anak terkecil 8 bulan, siklus haid 28 hari, lamanya 5-6 hari, teratur. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadinya 88 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Bagaimana sikap bidan dalam menghadapi kasus tersebut? A. Mendukung keputusan ibu. B. Melarang menggunakan KB. C. Memberi konseling KB alamiah. D. Memberikan konseling resiko kehamilan. Jawaban yang tepatnya itu adalah D ya. Kenapa D? Karena di sini terjadi konflik antara ibu dan suaminya, di mana si suaminya itu tidak mengizinkan, si ibunya itu tidak diizinkan ber-KB oleh suami. Karena menurut suami banyak anak, banyak rezeki nih. Jadi kita harus konseling kepada suami dan kepada ibu dan suaminya bahwa resiko kehamilan di mana hamil di atas 45 tahun dan juga memiliki anak banyak itu banyak resikonya gitu. Sehingga nanti suaminya mengizinkan si ibu untuk ber-KB gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6 ya. Seorang perempuan usia 31 tahun, P2A0, datang ke BPM ingin ber-KB. Hasil anamnesa saat ini memberikan ASI eksklusif. Hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 150/100 mmHg, nadinya 82 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Apakah tujuan ber-KB pada klien tersebut? A. Menjarangkan kehamilan, B. Mengakhiri kehamilan, C. Menunda kehamilan, dan D. Menunda kesuburan. Jawaban yang tepat sesuai kasus di sini adalah A ya, menjarangkan kehamilan. Kenapa menjarangkan kehamilan? Kita lihat di sini usia ibu 31 tahun dan dia sudah mempunyai 2 anak. Jadi jawaban yang tepatnya adalah menjarangkan kehamilan. Kita lanjut lagi ke soal yang ketujuh ya. Seorang perempuan usianya 31 tahun, P2A0 datang ke BPM ingin ber-KB.
31 tahun, P20. Anamnesa saat ini memberikan ASI eksklusif. Dia juga lagi memberikan ASI eksklusif ya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 150/100, tinggi. Nadi 82 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Apakah kontrasepsi yang Anda tawarkan kepada klien? A. Suntik 1 bulan. Ini kurang tepat ya, karena ini KB hormonal, di mana dilihat lagi di soalnya, ini soalnya tekanan darahnya 150/100. Nanti takutnya kalau misalkan si ibunya dikasih KB hormonal, malah si tekanan darahnya makin tinggi gitu. IUD, kita kunci dulu yang IUD ya. Implan. Implan juga ini hormonal ya. Kurang tepat. Pil. Pil juga lebih bagus IUD ya kalau untuk menjarangkan kehamilan. Steril apalagi tidak cocok ya kalau steril, karena usia ibu masih 31 tahun. Jadi jawaban yang lebih tepatnya ini IUD ya. Nih, di mana di dalam soal dijelaskan bahwa si ibunya 31 tahun, P20, berarti itu tujuan ber-KB-nya untuk menjarangkan kehamilan. Dan juga di sini si ibunya masih menyusui ASI eksklusif, jadi tidak cocok untuk suntik 1 bulan. Dan juga di sini tekanan darahnya 150/100, jadi tidak cocok untuk KB yang hormonal, di mana implan sama pil kita bisa coret. Dan steril ini juga tidak cocok karena usia ibu 31 tahun. Masih 31 tahun. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8 ya. Seorang perempuan berusia 32 tahun, P20, datang ke BPM untuk ber-KB. Berdasarkan anamnesa, anak terkecilnya berusia 2 bulan dan saat ini sedang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan belum menstruasi. Kembali, pemeriksaan fisik tekanan darahnya 120/80. Nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Pernafasan 18 kali per menit. Apakah alat kontrasepsi yang dianjurkan? A. Mal, B. Steril, C. Pil kombinasi, D. Suntik 1 bulan. Jawaban yang tepat adalah A ya. Kalau misalkan steril, ibu usianya masih 32 tahun ya. Dan anaknya juga masih P20. Jadi ini kurang tepat. Pil kombinasi dan suntikan 1 bulan ini kurang tepat karena si ibunya masih menyusui dan ingin ASI eksklusif ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah mal, di mana syarat mal itu si bayinya berusia kurang dari 6 bulan, ini bayinya 2 bulan ya, jadi kurang dari 6 bulan. Terus menyusuinya eksklusif nih, ini juga memenuhi syarat ASI eksklusif dan juga belum menstruasi. Ini di dalam soal juga belum menstruasi. Jadi si ibunya memenuhi syarat untuk kontrasepsi metode amenorrhea laktasi atau MAL ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Pada tanggal 10 bulan 12 2020, seorang wanita 25 tahun datang ke BPM untuk konsultasi KB. Klien sudah menikah namun ingin menunda kehamilan dengan kontrasepsi alami kalender. Klien mengatakan bahwa haid tidak teratur, siklus terpanjangnya 32 hari dan siklus terpendeknya 28 hari. Tanggal berapakah klien mulai berpantang untuk berhubungan seksual jika HPHT 2 Desember 2020? Nih, kalau misalkan metode kalender itu di mana kita harus mengetahui dulu siklus terpendek dan siklus terpanjangnya. Di sini kita cari siklus terpendeknya adalah 28 hari ya, dan siklus terpanjangnya 32 hari. Nah, untuk siklus terpanjang ini kita kurangin 11. Jadi 32 dikurangi 11 sama dengan 21 ya. Dan 28 dikurangin dengan 18 sama dengan 10. Nih, jadi jawaban yang tepat adalah si klien itu tidak harus berpantang berhubungan dari hari ke-10 siklus haid sampai dengan hari ke-21. Ini berpantang dari hari ke-10 sampai 21. Ini juga diketahui HPHT-nya ya di sini 2 Desember. Kalau misalkan kita hitung dari 2 Desember, hari ke-10-nya itu tepat berada di tanggal 11 Desember berarti ya. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Nih, ini hari ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tanggal 11 ini adalah hari ke-10 ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 11 Desember 2020 si ibu mulai berpantang sampai nanti tanggal 22 Desember karena hari ke-21. Untuk soal 10 ini silakan kalian jawab di kolom komentar. Sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab soal tersebut. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video aku. Jangan lupa semangat terus untuk belajar karena sebentar lagi ujian semakin dekat ya. Semoga lulus P3K Kebidanan 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.